bikin patung kalau hanya untuk kreativitas, hanya untuk aksesoris, hanya untuk kepentingan seni, nggak ada masalah. Nggak ada masalah menurut saya. Bahkan saya mau di rumah saya ada patung-patung bagus, nggak ada masalah. Yang menjadi salah kalau itu patung dijadikan Allah. Amin. Amin. Itu yang tradisional. Tapi yang modern, apa itu berhala? Berhala itu definisi sederhananya begini. Apapun atau siapapun yang merusak hubungan kita dengan Allah, itu berhala. Siapapun yang berdiri di antara kita dan Allah, dan gara-gara dia hubungan kita dengan Allah menjadi bermasalah, itu berhala. Bukan hanya patung. Bukan. Saudara kerja sampai lupa ibadah, itu berhala pekerjaanmu. Ya. Saudara mencintai manusia sampai lupa Tuhan Allah, hanya alasan jaga anak lah, alasan ini itu, sampai tidak ada waktu lagi saat teduh, sampai tidak ada waktu lagi urus pelayanan. Menurut saya anak kita telah jadi berhala. Makanya Allah uji Bapa segala orang percaya. Allah ujinya bagaimana? Abraham persembahkan Ishak di Gunung Moria, di tanah Moria, di salah satu gunung di tanah Moria. Saudara, siapa Ishak? Ishak adalah pemberian. Siapa Allah? Allah adalah sang pemberi. Allah mau uji Bapa segala orang percaya. Dan ujian yang sama saya yakin masih berlaku sampai hari ini. Allah mau uji kita. Kita lebih cinta pemberian atau sang pemberi? Suami pemberian, istri pemberian, pekerjaan pemberian, jabatan pemberian, harta pemberian, anak pemberian. Kadang-kadang kita lebih cinta mana? Jujur-jujur aja di hati nih. Nggak usah, kan saya tidak tahu, saya tidak maha tahu. Saya hanya juru bicara Allah yang menyampaikan firman-Nya. Dan firman-Nya itu pedang bermata dua. Ini pedang roh yang saya sedang ngomong ini. Dia bisa tusuk kita, sadarkan kita. Puji Tuhan. Shalom. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan. Saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di Kawangkoan pada malam kedua ini. Sungguh belas kasihan Tuhan luar biasa. Saya percaya bahwa ada semangat yang Roh Kudus berikan bagi kita semua. Amin. Amin. Saya dalam perjalanan cukup jauh dari Kupang, Surabaya, Singapura, Manado, lalu dari kota Manado ke Kawangkoan. Itu luar biasa. Saya percaya bahwa kalau seorang hamba Tuhan, apapun talentanya, apapun tugasnya, apapun pelayanannya, kalau dia bisa bersemangat, itu pasti karena belas kasihan Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena hitung-hitungan secara fisik kadang kita lelah, kita capek, bisa sakit dan lain sebagainya. Tetapi sungguh Tuhan itu baik, memberi kekuatan ekstra bagi semua hamba-hambanya untuk terus bekerja maksimal demi kepentingan kerajaannya. Amin, kekasih Allah. Amen. Baik malam pertama maupun malam ini sampai besok malam, kita masih membahas satu tema, saudara-saudara, yang menarik, yaitu mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar, seturut 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-20. Dan di malam pertama saya sudah menyampaikan firman-Nya dengan begitu sederhana dan jelas. Dan saya yakin semua yang hadir pada malam pertama telah menangkap pesan-pesan Tuhan yang telah menguatkan kita semua. Amin. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan menyoroti lagi tema ini lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Dan harapan kita bahwa kita semua pulang, tidak ada yang pulang dengan kosong. Amen. Semua pulang dengan berkat, semua pulang dengan kekuatan firman Allah. Amin. Langit dan bumi pasti berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Dunia tempat kita menumpang sekarang ini tambah hari tambah jahat, saudara-saudara. Makanya tadi malam saya menyoroti bagaimana menurut
1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-19 dan ayat 20 tentunya dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini jangan berarti bahwa dunia ini milik setan, semua berkat-berkat milik setan. Bukan begitu, saudara-saudara. Kata dunia itu kalau kita belajar studi kata Yunaninya, kata dunia itu kan dari kata Yunani kosmos. Nah, kosmos itu oleh Yohanes itu penulis Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan Wahyu. Jadi kalau ada kata dunia dalam tulisan Yohanes, bahkan mungkin hampir semua penulis perjanjian baru, dari kata kosmos itu, saudara-saudara, bisa pengertian begini. Dunia bisa berarti tempat. 2-3 orang di dunia ini berkumpul dan sepakat memanggil namanya, dia ada. Dunia di situ berarti tempat. Satu tempat yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada melalui firman-Nya. Dia pakai kata Ibrani bara, artinya dari tidak ada jadi ada. Tapi dunia juga bisa berarti manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dunia dalam Yohanes 3 ayat 16 itu bicara manusia dari berbagai latar belakang, suku, budaya, ras, etnis, dan lain sebagainya. Tapi ada satu dunia yang Allah bilang begini, jangan mengasihi dunia. Siapa mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Itu ada dalam 1 Yohanes pasal 2, mulai ayat 15 sampai ayat 17. Penulis yang sama, pakai kata yang sama, tapi pengertiannya berbeda. Kalau Yohanes 3 ayat 16, dunia itu dikasihi Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi dunia yang 1 Yohanes 2, mulai ayat 15 ini, silakan ada di layar, ini tidak boleh dikasihi. Beda arti. Perhatikan. Jangan tes. Mic yang ini tolong dikasih hidup. Cek. Oke? Tes. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya. Jadi sampai di sini jelas ya, katanya sama, artinya beda. Kalau dunia yang ini adalah pengertiannya begini. Satu sistem yang dikuasai oleh si jahat, sehingga siapa yang terikat dengan sistem ini, terjebak dengan sistem ini, dia akan didorong untuk bertentangan dengan Tuhan secara tajam. Makanya Yakobus 4 ayat 4 bilang apa? Siapa yang mau bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Karena persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tapi kita bersyukur saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa di malam pertama saya sudah ingatkan tentang betapa hebatnya Tuhan Yesus. Amin. Betapa hebatnya Allah kita. Maka dari itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harap khotbah malam pertama besok sudah saya publish di YouTube saya. Jadi bisa ikuti malam pertama. Ini kemungkinan hari Jumat yang sekarang ini, karena saya ambil video ini. Nah, saudara-saudara, tapi malam ini di bawah tema mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar, saudara-saudara, saya mau ingatkan kita beberapa hal pada malam yang diberkati ini. Yang pertama, saudara-saudara, kenapa bisa muncul tema ini? Tema ini bukan tema yang dikarang-karang oleh Pastor Franz. Ini ada di Alkitab. Karena jelas dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 itu dia berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Saudara, bicara tentang mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar, ada beberapa hal yang mau saya seberangkan bagi jemaat terkasih pada malam ini. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita bertanya mengapa harus mengenal yang benar, sebab
Alasannya adalah dosa telah merusak pengenalan yang benar akan Allah. Itu jawabannya. Kenapa kita didorong untuk mengenal yang benar? Kenapa tema ini harus diangkat? Dan memang tema ini bersumber dari kitab suci. Karena dosa menyebabkan orang tidak lagi mengalami pengenalan yang benar akan Allah. Kita tahu latar belakang terjadinya dosa. Bapak Ibu terkasih, setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden dengan satu aturan main yang jelas yang tercatat dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak boleh kamu makan. Kan begitu. Tapi akhirnya dilanggar, saudara-saudara, dan akhirnya jatuhlah manusia ke dalam dosa. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa makna dari kalimat itu? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maknanya begini, Bapak Ibu terkasih. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maknanya adalah bahwa Allah ketika menciptakan manusia, Allah memasukkan sifat-sifat Allah ke dalam diri manusia dalam kualitas yang lebih rendah. Ulang Bapak Ibu ya. Ini memang agak doktrinal sedikit, tetapi perlu juga ya. Allah memasukkan sifat-sifatnya ke dalam diri manusia dalam kualitas yang lebih rendah. Cara Allah menciptakan manusia ada 4 cara. Yang pertama, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang kedua, pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang ketiga, pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Yang keempat, pakai dua-dua. Tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan saat dia menciptakan Adam. Pakai laki-laki, tidak pakai perempuan saat dia menciptakan Hawa. Pakai perempuan, tidak pakai laki-laki ketika Yesus menjelma menjadi manusia. Pakai laki-laki, pakai perempuan kita semua di sini. Amin. Amin. Atau ada yang dari ban mobil, ban serep, atau dari freon AC, tidak ada toh? Kita semua tidak bisa lari dari 4 cara ini. Ya salah satunya yang terakhir itu kita semua. Tidak ada yang lahir dari pohon aren atau keluar dari botol cap tikus misalnya. Saya yakin tidak ada begitu ya kan. Nah jadi saudara-saudara, apapun caranya dari keempat ini, intinya adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di mana Allah memasukkan sifat-sifat Allah ke dalam diri manusia dalam kualitas yang lebih rendah. Tapi sebelum saya jelaskan kualitas yang lebih rendah, saya beri catatan penting ya. Tidak semua sifat Allah beri. Ada sifat yang Allah tidak beri. Sifat Allah itu, dia Allah Jehovah Shammah. Dia Allah omnipresent. Allah maha hadir. Itu Allah tidak beri buat kita. Andai kata Allah beri, mau undang saya nggak repot. Telepon aja, main gaya Doraemon, pintu ajaib. Buka pintu di Kupang, keluar di Kamangkoan. Tapi karena kita tidak bisa maha hadir, harus check in pagi-pagi, ya harus ketinggalan paspor, macam-macam. Itulah kita. Karena kita tidak maha hadir, dan memang Allah tidak beri sifat ini. Karena saya pikir mungkin ya Tuhan itu kan maha pintar ya. Memang Allah tidak mau beri, karena aduh manusia ini kan jahat. Kalau dia maha hadir, takutnya pas orang mandi dia hadir. Ini kan repot juga. Makanya Tuhan tidak kasih ya. Tuhan itu tak terbatas. Nah Allah tidak kasih sifat itu dalam diri manusia. Tapi ada sifat-sifat yang Allah kasih, kualitasnya lebih rendah. Di antaranya, Allah itu pencipta. Makanya Allah waktu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, Allah memasukkan sifat itu ke dalam diri manusia dalam kualitas yang lebih rendah. Makanya ketika manusia diciptakan, dia menjadi makhluk kreatif, makhluk yang punya daya cipta. Hanya bedanya adalah kalau Allah menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, manusia tidak bisa melakukan ini. Manusia diberi kemampuan mencipta, daya cipta, kreativitas untuk menciptakan dari yang sudah ada menjadi sesuatu yang berdaya guna. Amin, kekasih Tuhan. Makanya tidak ada Allah menciptakan mikrofon, tidak ada Allah cipta handphone, tidak ada Allah cipta sepatu. Ini semua daya cipta yang Allah titipkan dalam diri manusia, sehingga manusia bisa bikin pesawat, bisa bikin waduk, bisa bikin rumah doa.
Ini kan daya cipta. Makanya kenapa kalau kita paham ini, kita harus bersyukur sama dia. Amin. 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 Kita bisa bikin ibadah kreatif. Itu semua saya percaya karena Allah titipkan sifatnya itu. Walaupun terbatas, tapi dahsyat. Terbatas saja manusia bisa bikin pesawat. Terbatas ada manusia bisa bikin pesawat angkasa luar dan terbang mendarat di bulan. Amazing. Itu terbatas loh. Makanya kalau Allah punya pasti jauh lebih dahsyat. Amin. Amin. Sifat lain, Allah itu kekal, Bapak Ibu terkasih. Makanya pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah memasukkan sifat kekal itu ke dalam diri manusia. Hanya bedanya, kalau Allah kekalnya tak berawal dan tak berakhir. Kalau bahasa pemazmur, dari selama-lamanya, ini nggak ada batas, sampai selama-lamanya. Itu namanya tak berawal dan tak berakhir. Kalau kita berawal dan tak berakhir, kan kekal. Hanya kualitasnya lebih rendah. Kita tak berakhir. Kata siapa kita berakhir? Kan ada dua tempat, surga, neraka. Jadi kita ini makhluk kekal. Hanya kita berawal sejak dibentuk di rahim ibu kita. Itu awal kita. Tapi meninggal nanti bukan akhir. Jangan salah. Nanti kalau kita meninggal, Bapak Ibu terkasih, entah kapan, itu bukan akhir. Makanya kalau saya pimpin ibadah kematian, saya selalu bilang begini, kita akan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan sementara. Kata siapa terakhir? Itu sementara. Karena ada hari kebangkitan. Yes. Nah masalahnya yang bangkit ini, bangkit menuju mana? Menuju surga atau menuju neraka? Ya. Sebab di dalam Daniel pasal 12 ayatnya yang kedua, Daniel memberi informasi bahwa ada yang dibangkitkan untuk menikmati hidup kekal, ada yang dibangkitkan untuk disiksa. Nah itu makanya kenapa ada penginjilan. Kenapa walaupun capek, suara hilang, tapi kita berteriak terus. Ayo cepat bertobat, ayo serahkan diri. Karena hari mati ini bisa datang mendadak, who knows. Ya. Coba baca. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sebagian untuk hidup yang kekal, sebagian untuk kengerian yang kekal. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, kita kekal. Ya. Hanya tolong kekalnya di mana itu masalah. Saya berharap kita kekal di surga, jangan kekal di neraka. Pujian rohani yang sudah lama dan populer. Hidup ini adalah kesempatan. Sebenarnya hidup ini adalah kesempatan untuk bertobat, kesempatan terima Yesus, kesempatan melayani, kesempatan bawa jiwa, kesempatan melipat gandakan talenta. Amin. Yang Allah beri bagi kita. Amin. Karena semua kita pasti punya talenta. Tidak ada orang Kristen tidak punya talenta. Ya. Hanya mungkin beda jumlah. Ada yang 5, ada yang 4, 3, 2, 1. Pokoknya jangan coba-coba kubur itu talenta. Ya. Sebab berapapun yang dia kasih, dia akan tagih. Dalam Injil Lukas dia berkata, kepada yang diberi banyak dituntut banyak, kepada yang diberi sedikit dituntut sedikit. Itulah letak keadilan Allah. Jadi nggak perlu jadi kayak orang, nggak perlu. Kita dikasih berapa dituntut begitu. Itulah letak keadilan Allah. Tidak bisa kita dapat 1 Allah tuntut harus jadi 10. No, itu bagian yang 5 tadi. Ya. Amin, Bapak Ibu terkasih. Amin. Makanya sebagai hamba Tuhan Yesus, saya ingatkan ini. Jadi kalau selagi masih hidup, terima Yesus sungguh-sungguh. Amin. Amin. Melayani dia sungguh-sungguh. Buktikan iman kita kepada dunia. Buktikan iman kita di hadapan Allah. Buktikan melalui kesaksian hidup kita. Amin. Karya-karya kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu jemaat yang adik-adik tolong diam dulu, tolong Ustaz. Adik-adik jangan cerita, Pak Pendeta lagi khotbah ya sayang ya. Anak pintar itu calon wakil gubernur. Iya kan wakil gubernur sekarang calon ada yang perempuan tuh. Bisa jadi dari kawan koa suatu saat, amin, 30-40 tahun ke depan. Oke.
Baik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menarik sekali untuk kita renungkan. Dan ada satu sifat Allah lain, ada banyak tapi saya sebutkan beberapa berkaitan dengan tema kita. Allah itu adalah Allah yang roh, ya kan? Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Makanya pada waktu Allah menciptakan manusia, Dia masukkan sifat ini. Manusia itu adalah manusia yang adalah makhluk rohani. Makhluk rohani maksudnya Allah lengkapi manusia itu dengan rasa butuh dan sadar bahwa pencipta itu ada. Tetapi aneh bin ajaib, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sifat-sifat ini mengalami kerusakan. Mengalami kerusakan sehingga sesuai dengan tema kita saja saya fokus. Walaupun dia makhluk rohani, tapi akhirnya dia mencari Allah, tapi Allah yang tidak benar. Makanya jangan heran, orang sembah berhala, orang sembah pohon, orang sembah buaya. Kalau di timur ada penyembahan kepada buaya, penyembahan kepada gunung, batu, kayu, dan lain sebagainya. Dia bisa bentuk dari batu lalu dia sembah itu batu, entah bentuk jadi siapa. Inilah penyembahan yang tidak benar. Makanya menarik bahwa tema kita ini diangkat. Dan apa yang saya sebut ini tidak out of context, saudara-saudara. Ini masih dalam konteks. Kenapa? Ketika dia bahas 1 Yohanes 5 ayat 20 tentang mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Ayat 21-nya dia bilang apa, saudara-saudara? Dari 1 Yohanes 5 ayat 20, sama-sama baca. 1, 2, 21. 1, 2, 3. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala, idols. Berhala-berhala. Saudara lihat di situ. Kenapa perlu ada kewaspadaan ini? Karena faktanya manusia yang diciptakan sebagai makhluk rohani itu telah dirusak oleh dosa, sehingga yang bukan Allah dianggap Allah, yang bukan Tuhan dianggap Tuhan, yang bukan pusat pujian penyembahan dianggap pusat pujian penyembahan. Itu yang namanya berhala. Apa definisi berhala? Saya jelaskan Bapak Ibu ya. Berhala itu begini, ada yang bersifat tradisional, ada yang bersifat modern. Yang bersifat tradisional seperti yang di perjanjian lama, sembah Baal, Milkom, ya dewa-dewa dari bangsa Kanaan, bangsa-bangsa kafir itu. Makanya kepada Salomo, kepada Daud, kepada Israel, kepada Musa, Tuhan bilang tolong ya, dari semua dosa, ya dari 10 hukum Allah, dosa pertama yang paling Allah benci adalah berhala. Makanya ada hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Hukum kedua, jangan membuat patung berupa apapun, seperti yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, untuk disembah. Bikin patung kalau hanya untuk kreativitas, hanya untuk aksesoris, hanya untuk kepentingan seni, nggak ada masalah. Nggak ada masalah menurut saya. Bahkan saya mau di rumah saya ada patung-patung bagus, nggak ada masalah. Yang menjadi salah, kalau itu patung dijadikan Allah. Amin. Amin. Itu yang tradisional. Tapi yang modern, apa itu berhala? Berhala itu definisi sederhananya begini. Apapun atau siapapun yang merusak hubungan kita dengan Allah, itu berhala. Siapapun yang berdiri di antara kita dan Allah, dan gara-gara dia hubungan kita dengan Allah menjadi bermasalah, itu berhala. Bukan hanya patung. Bukan. Saudara kerja sampai lupa ibadah, itu berhala pekerjaanmu. Ya. Saudara mencintai manusia sampai lupa Tuhan Allah, hanya alasan jaga anak lah, alasan ini itu, sampai tidak ada waktu lagi saat teduh, sampai tidak ada waktu lagi urus pelayanan. Menurut saya anak kita telah jadi berhala. Makanya Allah uji Bapa segala orang percaya. Allah ujinya bagaimana? Abraham persembahkan Ishak di Gunung Moria. Di tanah Moria, di salah satu gunung di tanah Moria. Saudara, siapa Ishak? Ishak adalah penderian. Siapa Allah? Allah adalah sang penderi. Allah mau uji Bapa segala orang percaya. Dan ujian yang sama saya yakin masih berlaku sampai hari ini. Allah mau uji kita. Kita lebih cinta pemberian atau sang pemberi?
suami pemberian, istri pemberian, pekerjaan pemberian, jabatan pemberian, harta pemberian, anak pemberian. Kadang-kadang kita lebih cinta mana? Jujur-jujur aja di hati nih. Nggak usah, kan saya tidak tahu, saya tidak maha tahu. Saya hanya juru bicara Allah yang menyampaikan firman-Nya. Dan firman-Nya itu pedang bermata dua. Ini pedang roh yang saya sedang ngomong ini. Dia bisa tusuk kita, sadarkan kita. Tapi Abraham keren. Dia taat, makanya pada waktu dia mau sembelih Ishak, Tuhan bilang, sudah Abraham, cukup. Saya tahu kau memang lebih cinta aku daripada Ishak. Mazmur bilang apa? Hanya kau milikku di sorga, tiada yang lain yang kuingini. Amen. Selain engkau. Ini kan biasa lagu rohani. Orang pintar sekali menyanyi. Belum tentu dia lakukan apa yang dia nyanyikan. Kita harus ngomong jujur-jujur aja. Saudara lebih cinta apa? Tuhan mau orang percaya lebih mengutamakan Allah dari apapun. Yes. Makanya ketika dia pulihkan Petrus, dia tanya apa, saudara-saudara? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mereka di situ kalau digali itu luas. Bukan hanya kawan-kawannya, bukan. Tapi jala-jala itu. Karena dia dulu penjala ikan, dijadikan penjala manusia. Kemudian kecewa karena peristiwa kematian Yesus dan lain sebagainya. Dia ajak lagi teman-temannya kembali menjala ikan. Tuhan datang, Tuhan mau tanya, jala dan perahu ini lebih penting dari aku, kata Petrus. Begitu kira-kira. Tidak ada yang larang kerja, cari makan, cari minum, cari pakai. Tidak ada yang justru berdosa kalau pemalas. Tetapi tolong jaga keseimbangan. Amin. Amin. Tidak ada yang suruh pemalas. Oh, Alkitab jelas. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Tim Paulus dipakai oleh Tuhan. Tulis bilang apa dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10? Aku peringatkan kalau orang tidak kerja, jangan coba-coba makan. Orang Manado bilang apa? Bodoh sekolah, enggak apa-apa, tapi jangan bodoh makan. Tapi firman Allah bilang, jangan pintar makan, tapi bodoh kerja. Hati-hati itu. Itu tidak Alkitabiah. Coba baca pada dia. Haleluya. Silakan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya wajib hukumnya kerja. Tidak boleh pemalas. Amsal 6 ayat 6. Tuhan berkata apa? Hai pemalas, pergilah kepada semut, lihatlah lakunya dan jadilah bijak. Pemalas, Tuhan bilang binatang lebih baik dari kau. Kan kira-kira begitu. Buat pemalas bukan belajar pada pengkhotbah hebat atau dosen teologi. Belajar pada binatang, bukan binatang besar. Emut. Semut. Bayangin aja. Buat pemalas Tuhan mau bilang, ngana cocok belajar di binatang yang kici-kici itu. Bayangin aja. Berarti itu memang dosa besar. Ya. Itu dosa besar. Ya. Tetapi maksud saya adalah jangan alasan kerja sampai lupa Tuhan Allah. Yes. Jangan. Karena untuk urusan kerja, Yohanes pasal 6 ayat 27, Tuhan Yesus bilang begini, kita bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Amin. Sama-sama baca ini ayat 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk apa? Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang apa? Akan diberikan anak manusia. Bukan saya khotbah di mana-mana, itu bukan orang selalu undang, tidak. Kita bikin pelayanan sendiri. Masuk ke desa-desa, tidak tunggu diundang. Ya. Pak Frans dan Ibu memang sudah programkan ini. Kita yang harus ciptakan itu pelayanan. Amin. Amin. Dunia ini lahan kok. Makanya saya sedih, ada hamba-hamba Tuhan baru lulus sekolah teologi dan datang curhat. Saya bingung kenapa saya nggak ada jadwal. Bikin anak jadwal sendiri. Kok tunggu ada jadwal? Karena ada sinyal, sekarang live TikTok aja kuasai satu materi, khotbah 10-15 menit. Kalau viral, itu nanti yang berikut baru ngana diundang kemana-mana. Anda cuma hanya tahu bilang, berdoa kirimkan jiwa, kirimkan jiwa. Hello, doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita doakan. Amen. Doakan minta jiwa, setelah berdoa cari jiwa. Amin. Apalagi kayak kami gereja karismatik ini.
Karismatik Pentakosta kayak kami ini, bagaimana tidak kerja? Gereja mau penuh, nggak bisa. Dari 8 orang, ya naik sedikit, ada juga yang kecewa karena lihat saya gembala muda menggantikan gembala yang lama di wilayah pelayanan kami. Lalu ada yang kecewa dan tidak setuju, kenapa pendeta semuda ini usia 28 tahun, saya sudah jadi gembala sidang. Gerejanya pun, aduh, plafon tidak ada, itu apa, lampu-lampu gantung itu sampai kayak pancing mania, acara pancing mania. Toiletnya jelek sekali. Pagar tidak ada, jemaat kurang, lebih banyak kambing karena tidak ada pagar, kambing tembus itu gereja. Ketua PPD kami datang dan berkata, oh kami pikir ini kandang kambing sebelum saya jadi gembala di situ. Pas jadi gembala, Ketua PPD kami menasihati, Mel, siap tidak ambil uang sementara melanjutkan ini? Siap apa? Beberapa bulan kami tidak ambil uang. Padahal kami butuh uang. Kami penginjil murni. 1 kali khotbah dalam sebuah KKR, orang kasih persembahan 10 juta. Saya sumbang semua ke gereja. Bikin plafon, telepon pengusaha kenalan. Ini saya dapat 10 juta, bisa nggak ini pasang plafon sekalian keramik? Aduh Pak Mel, plafon aja nggak masuk Pak Mel. Masa sama keramik? Oh jadi tidak bisa. Aduh gimana ya? Nanti saya hubungi lagi. Dihubungi lagi. Sudahlah Pak Mel, jadilah. Jadi. Saya tidak ambil uang lagi, pasang pagar dan lain sebagainya. Karena kami melayani bukan untuk cari hidup, bukan melayani untuk hidup, hidup untuk melayani. Amin. Amin. Allah kaya kok. Yes. Allah kaya. Amin. Masa kita ragu sama Tuhan? Kan Dia didik kita mencintai Dia lebih daripada pemberian-pemberiannya. Ya. Saya kalau motivasi cari uang, oh nggak akan khotbah begini, nggak akan tegur-tegur dosa. Bikin lucu aja, main lawak, semua ketawa-ketawa. Langsung ingat saya, lucu ya. Minta nomor rekening. Lucu mana? Kan bisa aja. Saya punya talenta lucu. Punya bakat itu. Dan menurut saya lucu nggak ada masalah. Sepanjang lucunya bermanfaat. Ya toh? Lucu mempertegas poin yang dikhotbahkan. Jangan lucu yang sembarangan sampai orang tidak paham poin, ya itu bahaya. Itu sudah namanya stand up comedy di rohani. Dan itu iman tidak bertumbuh dari lucu-lucu. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Amin. Kekasih Allah. Amin. Kenapa kita disuruh mengenal yang benar? Karena dosa membuat kita tidak mengenal yang benar. Amin. Berhala di mana-mana. Apapun yang merusak hubungan kita dengan Allah, Bapak Ibu terkasih, itu berhala. Makanya dalam Matius 10 ayat 37, Tuhan Yesus bilang begini, siapa mengasihi bapaknya, ibunya, anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagi kerajaan sorga. Tidak layak bagiku. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Anak nomor 3 saya baru dilahirkan, sesar waktu itu. Dia sekarang sudah 9 tahun. Sedangkan saya harus ada jadwal khotbah di desa di Pulau Sabu. Di NTT itu ada pulau-pulau toh, ada Flores, ada Sumba, ada Alor, ada Timor, tapi juga ada pulau-pulau kecil, ada Rote, ada Semau, ada Sabu. Anak lagi di inkubator karena kuning, kurang matahari, kurang cahaya. Saya bilang, mama, saya harus tinggalkan mama dan adik. Untung dapat istri mengerti hamba Tuhan. Kalau istri seperti istri Ayub, mati saya. Pelayanan terus, pelayanan terus. Kan ada ibu-ibu yang dipakai setan begitu. Suami lagi bangkit, dia bukan dukung itu suami. Anda kan penolong ibu, bukan perongrong. Dukung dong suamimu bangkit. Makanya dari pacaran tuh saya sudah doktrin beliau nih. Ini laki pendeta loh. Saya ini hamba Tuhan dan saya tidak bisa diam. Kerjaan saya beritakan Injil. Nggak ada jadwal pun, ku bikin jadwal sendiri. Jadi pahamlah. Apalagi ada jadwal. Harus terbang
dengan Susi Air. Naik itu Susi Air, wow, dari naik sampai turun doa Bapa kami. Terus ulang-ulang sampai pengakuan iman rasuli semua. Ngeri juga itu pesawat. Iya tuh. Yang bawa bule, tapi saya tambah ngeri setelah saya tahu, yang bule itu magang semua, saudara tahu. Itu magang, supaya bisa dapat bawa pesawat besar, dia percobaan yang kecil ini. Apa enggak doa penyerahan itu? Sampai hari ini 4 anak kami di rumah pasti sudah rindu kami, video call, papa kapan pulang, mama kapan pulang. Tapi saya ingat ayat ini, kami harus lebih mengasihi Tuhan. Kita bukan orang tua gila di sini yang tidak sayang anak. Oh wow. Tadi ada seorang hamba Tuhan YouTuber telepon saya mau minta ngobrol doang. Saya bilang, aduh Pak, saya ini pulang nih pasti saya langsung quality time sama anak-anak saya. Ini pasti pulang nih handphone mati semua hanya sama mereka berempat. Tapi ya saya karena ingat firman ini, saya ingat cerita Abraham. Kau lebih cinta Ishak atau saya? Oh ini peperangan batin, saudara-saudara. Makanya saya bilang sama istri, ikut pelayanan saya daripada Tuhan ambil mereka berempat, salah satu, kita 2 gila. Pasti gila. Jangan coba-coba mereka lebih dari Tuhan Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu pernah dengar nama anak-anak saya? Belum ya? Nama anak-anak saya itu tidak ada di seluruh dunia. Tidak ada di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Rotendao. Tidak ada. Karena nama anak-anak saya itu urutan abjad. Dari A sampai Z itu 4 putra itu saya sapu kasih rata semua. Anak pertama dari A sampai F, anak kedua lanjut dari G sampai L, anak ketiga lanjut dari M sampai S, anak keempat lanjut dari T sampai Z. Bacanya bagaimana? Jenis ini hanya bisa dibaca dengan doa dan puasa. Bacanya ya harus dibaca. A sampai F itu bacanya absdef. Oh iya kan ABC abs. Abs, right? D E F D F, baca dong absdef. How about that? Iya kan? Anak kedua G H I J K L, bacanya Bapak boleh muka timur, anak harus agak bule-bule. Gitskel. Absdef and Gitskel. Anak ketiga M N O P K R S, bacanya apa? Nopkirs. Begitu deh orang. Anak so jadi semua. Yang pertama 13, yang kedua 11, yang ketiga 9, yang keempat baru 3 tahun. So jadi DP akte. Dia pun BPJS semua. Teman-teman di Dispendium Kota waktu baca kaget, Pak ini nama serius itu. Saya ini kalau ngomong, saya kan sudah ada itu nama dari saya bertobat. Ketemu istri ini pacaran saya share. Nanti kalau jadi anak saya begini mau nggak? Istri mungkin kalau sudah cinta jadi iya saja. Dia pikir bercanda. Pas anak pertama lahir dokter tanya anaknya siapa? Absdef. Itu bagaimana itu Pak? Tulis saja A B C D E F. That's it. Saya tidak ada bercanda-bercanda. Kalau saya omong bikin betul. Orang sudah khotbah di mana-mana, so omong itu baru anak nama tiba-tiba Lambertus, nggak mungkin. Absdef, Gitskel, Nopkirs, T sampai Z, 2 faces. Absdef, Gitskel, Nopkirs, 2 faces. Memang belum biasa, agak kaget. Di Kupang so viral itu. So semua sudah tahu Absdef, Gitskel, Nopkirs, 2 faces. Itu harus, makanya saya bilang jadi sini hanya doa dan puasa. Dan ada artinya. Orang Yahudi kan kasih nama anak selalu ada arti, dan artinya berhubungan dengan Allah. Anak saya juga dong Absdef, anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Amin. Oh wow. Gitskel, generasi haus injil, jalan kehidupan yang lurus. Amin. Nopkirs, manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja surgawi. Tuh versi saya masih pusing, makanya belum ada. Belum, saya masih doa itu, kita doa dulu. Nanti pasti ada 2 faces. Kayaknya T itu Tuhan ya. Oh, haleluya. Saudara bisa bayangkan saya sampai hafal. Artinya mereka tuh ada di pikiran saya. Mereka ada di hati kami. Amen. Tapi Tuhan suruh kami pergi. Yes. Beritakan Injil.
Saya tempatkan kau di mana, berteriak. Sampaikan firman-Ku sejujur-jujurnya. Amin. Dan saya sudah, yang kan mereka sudah kebanyakan sudah mengerti. Itu kadang-kadang satu-satu tatap mata begini. Ingat, kita semua nih ada karena Tuhan. Papa begini karena Tuhan. Papa harus lebih cinta Tuhan. Satu kali dia protes yang besar. Kan saya khotbah persis begini, dia ada. Dia bilang, dia pulang dia protes mamanya. Mama, ini jadi kita keluarga ini kurang penting di mata Bapak kan? Bukan begitu sayang. Langsung mamanya jelaskan. Dia tanya ulang, saya jelaskan sampai dia mengerti. Sampai dia mengerti betul-betul. Makanya kalau ada kesempatan pelayanan yang bisa bawa mereka semua, saya akan bawa. Kemarin ke Amerika saya bawa 2. Iya, jalan keliling Amerika. Iya kan rindu anak-anak saya mengenal pelayanan. Mereka sekolah di International School. Ada tim dari Amerika datang. Bikin KKR di Kupang. Saya khotbah. Banyak bule. Di malam terakhir saya khotbah. Lalu panitia bilang, Pak Mel, bisakah yang sulung upstairs jadi translator? Saya bilang, why not? Oh, saya khotbah langsung upstairs bagai translator usia 12 tahun. Bule sampai haleluya, tepuk tangan. Saya bilang, ini baru pertama kali. Waktu mereka kasih tahu jam 5. Saya bilang, ayo adek, kakak, kita masuk dengan mama menyembah dulu. Menyembah. Kakak pertama kali jadi translator. Dia langsung bagai bahasa Inggris. Bapaknya bodoh begini, anak pintar. Situ. Kalau bahasa Inggris papanya, oh wow, I can spot. You know what I'm saying? Ya, aku bisa spot on. Masih lebih jago Om Perdana Menteri Manila. Kalau kita memang waduh. Tapi saya lagi belajar. Saya punya mimpi suatu saat saya khotbah bahasa Inggris. Amin. Kalau sekarang memang hanya Tuhan yang tahu. Saya kalau khotbah malaikat menangis. Kalau pakai bahasa Inggris. Tapi one day at the time, right? Nothing is impossible with Jesus Christ, right? Hallelujah. Jangan pancing saya ya. So ada undangan tapi syaratnya khotbah bahasa Inggris. Oh wow. Saya nih kan, aduh, broken English. Ya sudah nantilah, saya belajar benar-benar. Kadang-kadang berdiri di kaca, sekarang khotbah bahasa Inggris menghadap kaca. Ya, satu kali saya pimpin doa keluarga tuh bahasa Inggris. Amin. Saya tanya, bagaimana bahasa Inggris Papa, Kakak? Salah semua. Udah, Yesus berdoa. Kita sebagai mengalir begitu. Anak bilang lebih banyak salahnya ya Papa ya. Tapi tidak apa-apa, dia pukul belakang saya. Jangan kecewa. Anak saya serius. Bapak pasti bisa. Bapak nggak bisa, yang penting lu siap diri. Dan Bapak keliling dunia, lu kalau apa ya. Bapak spot, you mengalir. Iya. Jadi saudara-saudara, bahwa bahkan anak, suami, istri, orang tua bisa jadi berhala. Yes. Makanya waktu Yesus mau ajak orang, ayo ikut aku. Saya perlu kubur Papa dulu. Itu kan tradisi aja, papanya masih hidup, tapi tradisi orang Yahudi. Saya tidak perlu detail sampai situ. Tapi Tuhan tetap tidak setuju kau pakai alasan itu. Kau tidak mau, kau tidak layak bagiku. Artinya Tuhan mau kita memprioritaskan dia di atas segala sesuatu. Amen. Makanya di NTT mungkin saya salah satu pendeta yang sering di blacklist karena saya sering hantam berhala-berhala. Karena di daerah saya tidak tahu di Minahasa. Tapi kalau di Minahasa ada begitu juga, saya akan hantam juga. Jangan bikin daerah ini terkutuk. Kita hanya sembah Allah dalam Yesus Kristus. Jangan percaya setan-setan, opo-opo, dukun-dukun, iblis, buntiana. Buntiana itu kuntilanak. Amin. Tuhan betul. Yes. Di NTT itu saya kasihan sekali. Makanya di daerah saya mungkin banyak yang blacklist, saya tidak suka saya, tapi saya akan bagi terus. Kita sudah miskin begini pakai acara menduakan Allah lagi. Tahu tidak salah satu sifat Allah? Allah bilang apa? Aku Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Ya. Amin, Bapak Ibu terkasih. Amen. Makanya tema mengenal yang benar ini tema penting. Amen. Jangan sampai kita mengenal yang salah.
Dan dosa bukan saja membuat sasaran penyembahan kita salah, saudara-saudara, tetapi dosa bisa membuat kita melakukan cara yang salah untuk menyembah Allah yang benar. Ulang. Dosa bisa membuat kita menyembah Allah yang benar, tapi caranya salah. Makanya ada yang mau menyembah Tuhan harus lewat ini dulu, lewat itu dulu. Tidak ada. Yesus bilang sama perempuan Samaria di Perigi Yakub itu. Perempuan Samaria itu bilang, kami menyembah di gunung ini, itu gunung Gerizim. Lalu kalian menyembah di Yerusalem. Yesus bilang, no. Akan tiba saatnya, dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24 itu. Akan tiba saatnya. Lebih baik tunjukkan supaya kita baca. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa apa? Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 25, 24, 23. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita kasih Allah. Amin. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak tergantung tempat. Di gereja kita penyembah. Dalam pertemuan kudus seperti ini kita penyembah. Amen. Tapi ibadah kita yang sesungguhnya juga setelah ibadah ini. Di rumah tetap jadi penyembah, di kantor tetap jadi penyembah, di ladang tetap jadi penyembah, di pesta pun jadi penyembah. Kalau dia menyanyi sukacita di sini, tapi kalau pulang sampai sana tiba-tiba ada lagu ikan naik di pantai, dia langsung naik di pantai juga. Itu lagu dari daerah saya kan. Kalau puji Tuhan macam-macam kaku dia. Hanya begini, tapi kalau ikan naik di pantai, dia juga mau naik ke pantai. Ya namanya orang seni, lagu ya lagu lah, tidak ada masalah. Maksud saya begini, maksud saya adalah jangan sampai begitu-begitu kita lebih semangat dari KKR. Yes. Makanya tadi WL begini luar biasa semangat. Aduh, saya nih dulu anak diskotik, masuk keluar diskotik, dansa-dansi, saya anak dance. Saya idola banget sama Michael Jackson. Saya bisa dance Jackson di situ, tapi oma-oma semua jadi biar tidak usah tanya. Oh, kalau di anak-anak muda saya langsung gaya itu Jack. Mana dancer saya ini bukan omong-omong. Saya maksud saya kalau mau menari betul untuk Tuhan. Baca Amen. Itu seluruh Mazmur. Amin. Pujilah Dia dengan tari-tarian. Amin. Itu lagu-lagu bukan omong kosong. Saya bukan menyanyi korami. Saya menyanyi sepenuh hati. Ingat apa yang Raja Daud lakukan di depan tabut Tuhan. Sampai anaknya Saul, istrinya yang bernama Mikal itu bilang, oh Raja Israel kayak orang gila. Dia bilang, lu yang tidak mengerti, kau yang gila. Akhirnya Tuhan buat dia tidak ada anak waktu itu. Saudara-saudara, menyembah betul, menari betul. Tentu Amen. Dalam batas-batasan tuntunan roh. Dan kalau Roh Kudus pasti tertib. Yes. Amin. Roh Kudus pasti tertib. Ada yang sudah menari begini, dia salto kena orang di sini. Ini saya pikir, saya khotbah pertama di Manado, saya khotbah di Armadidi. Itu anak-anak baku salto yang di depan kuburan itu, Pak Donald apa tuh? Pak Donald kegiatan ketua panitia atau apa? Di depan itu kuburan 2012 atau 2011 itu. 2011. Anak abstef itu baru 1,5 tahun. Saya bawa abstef. Panas tinggi dia. Saya bilang, bawa. Saya tidak mungkin mati. Oh iya, kok tuan anak punya anak kok. Bawa dia ke pelayanan kok. Anak panas tinggi. Kita masih bertiga anggota keluarga. Anak abstef baru 1,5 tahun. Besok datang Manado dia. Suatu saat lagi kalau dia hadir, dia akan hadir di kawan-kawan. Ya, saudara-saudara, itu anak-anak salto saya ngeri sendiri. Saya juga tukang dance, tapi yang ini lebih parah saya lihat. Yang anak-anak minut ini memang berat. Kita gantung, wow, baling-baling bambu. Di hati saya tetap berkata, jangan coba-coba saya khotbah kalian tidur ya. Karena biasa begini so capek toh, pas firman tidur. Tuh
saya marah itu, bangun, bangun, bangun. Tadi nyanyi kalian lompat kiri kanan pas khotbah tidak. Bangun! Bangun, anak. Jangan begitu, firman paling penting, seimbang lah. Amin. Dua-dua penting kok. Begitu. Ya, jadi menyembah dalam roh dan kebenaran pasti Roh Kudus tertib. Tidak mungkin sembarang. Amin. Kadang-kadang suka ada tuh ibadah-ibadah ada yang teriak-teriak sendiri karena kurang perhatian. Serius, saya orang karismatik. Saya ya, salah satu karismatik tertua di dunia. AOG, Assemblies of God. Pak Yonggi Cho Korea tuh guys ya. Hillsong tuh guys ya. Jadi saya karismatik, tapi mari karismatik yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus kebenaran, Yesus kebenaran, firman juga kebenaran. Ya tuntun kita supaya batasannya jelas. Yes. Amin. Amin. Ada yang suka teriak-teriak sendiri, nubuatan. Hei, hei, kita lagi ibadah. Kan kaget kita lagi, hei, apa? Mana suka bateria-bateria nih? Hei, hei, hei. Iya, suka sembarang. Kita nih tidak ngeroh yang sembarang. Kita ngeroh di bawah pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya. Jangan ngeroh sembarang-sembarang. Di NTT itu ada dulu pemilihan wali kota, 2 calon. Calon pertama datang doa di hamba Tuhan ini, calon kedua datang doa di hamba Tuhan yang sama. Apa penglihatannya? Dua-dua menang. Dua-dua menang. Tuhan bilang ini menang, ini juga menang. Kita wali kota 2, Kupang kecil begitu. Wali kota 2. Kantor di mana? Kau ada biaya bikin kantor baru. Aneh-aneh saja penglihatan. Katanya Roh Kudus bilang tahun 2003 ini kita kisah nyata ini, bukan kita cerita sembarang. Karena NTT itu mirip minut. 50 meter gereja, 100 meter gereja, 20 meter gereja besar-besar, salib lampu mati hidup. Makanya iman juga banyak yang mati hidup. Tidak semua, tapi karena faktanya waktu mengapin Sibuea tahun 2003, Bale Endah Jawa Barat menubuatkan Yesus akan datang. Pengikutnya 50%. Anda tahu dari mana? NTT. NTT, para gereja begitu banyak. Ajaran sesat masuk langsung percaya. Nubuatan palsu masuk langsung percaya. 50% orang NTT. Maka utusan dari gereja pergi, dari GBI, dari GSA, dari GMI, semua utus yang sudah terlanjur ikut ini. Lalu ada suara Tuhan katanya melalui pemimpin mereka, Yesus akan datang di NTT. Di satu kampung nama Pariti. Maka ini di sini paling banyak nih. Maka pergilah mereka ke Pariti. Lalu menasihati, Matius 24 ayat 36, ada ayat jelas, Yesus bilang tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun tahu, malaikat pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Artinya, tidak ada yang tahu. Bagaimana kalian punya bos di Bandung tahu? Mereka bilang, ini Roh Kudus langsung bisik di telinga. Jadi Roh Kudus bilang akan datang di Pariti, NTT. Kalau Bapak tidak percaya, lihat di pohon kelapa, kami sudah gantung lampu Petromax. Untuk apa? Tiap malam kita kasih menyala supaya kalau Yesus datang malam jangan salah tambah. Apa enggak gila setengah ini? Ini memang pensil patah semua. Ini memang pensil patah ini. Patah pensil. Lu pikir Yesus si buta dari gua hantu? Ini langit dan bumi dia yang cipta masa datang. Di mana Pariti? Petromax di sana. Kerja gila namanya. Ini memang pensil patah ngana. Patah pensil. Ini kalau sekolah cuma sampai gerbang begini nih. Makanya kenapa saya ini paling kuat pengajaran Bapak Ibu. Kita khotbah semangat KKR tapi teliti, jangan sampai sembarang-sembarang. Karena saya seorang apologet, jadi nggak mungkin sembarang-sembarang khotbah. Kita ketawa-ketawa sedikit boleh lah, jangan terlalu tegang sudingnya begini. Iya tuh. Tapi tetap back to the Bible. Jadi saudara-saudara, langsung yang utusan gereja sudah bisa ngomong apa-apa. Iya tapi Alkitabnya, iya tapi Roh Kudus ngomong langsung. Kau pakai ayat, saya pakai langsung.
Dari sorga langsung pakai bahasa Kupang, kusu-kusu. Kusu-kusu itu bisik-bisik. Tuhan kusu-kusu langsung. Bayangkan saja. Tiba-tiba berubah. Dari sana telepon dan Tuhan bilang nggak jadi di Pariti. Nggak jadi, batal datang di Pariti toh. Langsung tunggu di Bale Endah. Benar, Jawa Barat. Mereka doa semalam suntuk di Bale Endah. Doa berharap Yesus datang, polisi yang datang. Polisi datang, pikir Yesus datang, ame pada dia bawa pergi surga. Polisi datang bawa ke sel. Ngana saat ini mengganggu kenyamanan. So berdoa bilang Yesus malah menjadi dia 2003, so 2024. Bayangkan so berapa tahun itu. Ya. Itu mungkin sejak rumah doa ini didirikan juga. Bapak 2003 atau belum? Oh ini ya, beberapa tahun sebelum itulah. Bayangkan saja. Makanya kayak saya suka ingatkan ajaran, jangan aneh-aneh, jangan penglihatan sembarang-sembarang. Sudah penglihatan tuh ngeri-ngeri sedap. Apalagi kalau mereka sudah penglihatan, itu doanya sudah tidak kata-katanya. Kalau kami di NTT sudah paham. Kalau singkirkan setan, caranya bukan singkirkan. Say! Itu kami sudah tahu, singkirkan. Tapi dia hanya singkirkan. Say! Hancurkan bukan hancurkan. Hancur! Kalau sing itu singkirkan. Kalau hancur itu hancurkan. Kalau darah Yesus hanya Darius. Satu kali anak nama Darius lewat. Ini benar ini. Doa Darius lewat. Darius bilang panggil kita, jauh ngana, darah Yesus, bukan ngana, Darius. Cuma singkat ya. Ya kalau kita di NTT supeka, kalau ada yang doa aku, sing, nah itu singkirkan. Hancur. Baru pakai agak teriak, oh. Yang mau didoakan tanya, kenapa ibu? Kau injak kaki saya, ya sudah. Kau dari tadi beban banyak, tapi kau injak jempol itu. Oh, pikir ada suara Tuhan. Enggak. Kakiku kau. Jam berapa nih? Sudah terlalu lama kita khotbah sampai so mati, so panas handphone. Ya ada malam ketiga. Menyembah Tuhan tentu dengan bukan hanya Tuhan yang salah, Tuhan yang benar, tapi cara yang salah harus diperbaiki. Amin. Yes. Sikap hati yang tidak benar, motivasi yang tidak benar, ya. Banyak pemimpin pujian sekarang dinasihati oleh gereja-gereja tertentu. Saya lihat ketat sekali loh. Kayak contoh ya, saya terpaksa sebut nama aja, GPCC misalnya. Itu nggak gampang loh jadi singer di situ. Audisi. Yeah. Buat saya itu keren banget loh. Beberapa artis ternama aja nggak bisa lolos ini, udah terkenal secara sekuler, tapi untuk jadi pelayan Tuhan ada kelasnya. Nggak datang-datang, oh kita suara, bukan masalah. Ngana hati, ngana hidup sudah dalam Kristus atau belum? Ya. Sebab pimpin pujian ini sedang menggiring orang menyembah Tuhan bersama, bukan show. Ya. Makanya saya hormat gereja-gereja kayak gitu. Bagi saya itu keren habis. Kalau hanya menyanyi, semua bisa menyanyi. Ada yang pemabok berat, tapi kalau sudah pegang mereka mikrofon, haleluya, di saat ini Tuhan. Habis lihat dia bahagia mabok. Pas ini semua dia mabok. Aduh, tapi kalau menyanyi, mana mau bikin takut siapa? Setan lihat setan menangis. Iya kan pernah ada KKR kayak begini. Setan dan malaikat nonton. Tiba-tiba setan ketawa lihat mereka menyanyi. Lalu malaikat bingung. Malaikat tanya sama setan, setan, mana bukannya stres lihat orang menyanyi, bapukut tangan, melompa-melompa. Kenapa nggak ketawa lihat mereka menyanyi? Setan bilang begini, hekat. Malaikat, supaya nggak tahu. Kita tahu pada orang. Mereka itu 2 jam dengan Tuhan Allah, 22 jam dengan saya, kata setan. Oh, pantas setan ketawa. Makanya saya bilang, menyembah bukan tunggu ibadah. Karena Tuhan tidak cari penyembahan menurut ayat itu. Penyembah orangnya. Amin. Suara mungkin miring dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Tapi bagi Tuhan, kalau kita tahu
bahwa satu-satunya cara datang kepada Tuhan sesuai tema kita, mengenal yang benar dan tinggal di dalam yang benar. Maka percaya hanya di dalam Yesus, satu-satunya jalan itu. Ayat penutup di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Ayat itu mengatakan Allah itu Esa, maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Amin. Mungkin Allahnya benar, tapi datang melalui cara yang salah, jalan yang salah, kamu tidak akan ketemu Allah. Ya. Kau mau pakai sound system sampai kasih pindah awan sekalipun, kau berteriak sampai mati di situ, Allah tidak dengar kau. Allah hanya dengar kita saat kita datang melalui Yesus. Allah lihat ada anaknya di dalam hatimu dan hatiku. Penyembah demikianlah yang didengar, yang diterima, yang diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya lanjut besok. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.